Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, ngelanjutin video sebelumnya, kali ini part keempat dari anime Junji Ito. Jika lu mau nonton part sebelumnya, linknya gue taruh di deskripsi video ini. Cerita ke-12, judulnya Kisah Perjalanan Oshikiri. Diawalin sama cewek yang namanya Fujimio, yang tiba-tiba muncul di rumahnya Oshikiri. Nah, sebagai tuan rumah, Oshikiri pasti bingung, kenapa nih cewek ada di rumahnya. Fuji yang ngelihat Oshikiri entah kenapa ketakutan banget. Bahkan dia mohon-mohon biar dilepas dari Oshikiri ini. Fuji pun lari dan tiba-tiba hilang gitu aja. Besoknya di kelas, dia ngelihat si Fuji kayak nggak ada apa-apa. Serasa Fuji yang dia lihat semalam sama Fuji yang ada di kelasnya, ini tuh beda orang. Si Oshikiri nganggep kalau yang semalam itu Fuji dari dunia paralel lain. Dan nganggep rumahnya itu gerbang masuk dunia lain. Di kelas, Oshikiri ini digangguin sama Aoyama. Gara-gara si Oshikiri ngeliatin si Fuji terus. Nah, si Aoyama bilang Oshikiri ini nggak pantas sama Fuji. Karena Oshikiri ini cebol, kata Aoyama. Mereka adu jotos di kelas, dan bisa ditebak si Oshikiri lah yang kalah. Malamnya pas si Oshikiri mau tidur, dia ngedenger suara Aoyama di rumahnya. Pas dia cek, ternyata Aoyama. monster Aoyama yang ini hancur gitu aja. Besoknya di kelas, si Aoyama itu kelihatan baik-baik aja. Berarti semalam itu tuh Aoyama yang dari dunia lain. Dia pun balik bareng Fuji. Fuji penasaran sama rumahnya Oshikiri karena katanya rumahnya tuh gede banget kayak rumah-rumah Eropa. Awalnya si Oshikiri ini udah ngelarang Fuji buat nggak ikut dia balik. Tapi si Fuji ini maksa. Si Oshikiri ini bilang kalau rumahnya itu pintu dunia lain. Dan si Fuji ini nggak percaya. Tapi pas sampai rumah Oshikiri, ternyata... そりゃ俺だって幻覚だったと思いたいさ。待ってよ、私が力になるわ。分かったよ。じゃあ入れよ。その代わりなるべく気をつけろよ。あれ？藤井君？ Oshikiri mulai duga kalau tadi siang Fuji itu masuk ke dunia lain. Dia kali ini ngedengar suara Fuji dari luar. Nah, ternyata itu tuh Fuji, tapi... Oshikiri-kun, 見つけたわよ。私をこの体を元に戻して。その声は藤井美代。 Dia minta tubuhnya dibalikin kayak semula sama Oshikiri. Dan tubuh Fuji ini meledak kayak kemarin tubuhnya Aoyama juga. Dia ngeduga itu Fuji dari dunia lain. Tanpa sadar, Oshikiri ini ngerasa dia udah masuk ke dunia lain. Dia terusan masuk ke salah satu ruangan dan ngelihat si Fuji yang lagi diikat sama dirinya dari dunia lain. Nah, Oshikiri dari dunia lain ini mau nyuntikin sesuatu ke Fuji dari dunia asli. Oshikiri yang ini ternyata nyiptain obat peninggi badan. Nah, jadi dua temennya yang tubuhnya hancur kemarin, itu tuh karena ulah Oshikiri dari dunia lain ini. Ternyata dia ngetes obatnya ke temen-temennya yang ada di dunia lain itu. Dan tiba-tiba bisa muncul di dunia Oshikiri asli. Ngelihat itu, Oshikiri asli mulai gelut sama Oshikiri dunia lain ini. Sampai salah satu Oshikiri ini kesuntik obat itu dan nyebabin tubuhnya... Oshikiri-kun! 貴様。
Si Fuji ngira kalau yang kesuntik itu Oshikiri dari dunianya. Ternyata itu yang dari dunia lain. Tubuh Oshikiri dari dunia lain itu pun hancur. 異次元の世界は無数にあるんだ。無数の凶悪な押し切りがいることを忘れるんだ。 Mereka berdua bingung kayak mana caranya keluar dari dunia lain ini. Cerita ini pun berakhir. Lanjut ke cerita ke-13, judulnya Para Leluhur Yang Terhormat. Makita bilang sama ibunya Risa kalau dia ketemu sama Risa di jalan. Tapi Risa ini udah dalam keadaan amnesia. Abis diperiksa, dokter bilang kalau Risa ini nggak ada masalah cedera otak. Alasan amnesianya itu karena shock. Pas Risa lagi istirahat di kamarnya, dia kayak orang kepanikan gitu. Tiba-tiba muncul makhluk ini. Besoknya Makita pun datang ke rumah Risa. Dia terusan ngajakin Risa keluar buat jernihin pikiran. Si Makita bilang kalau dia tuh pacarnya Risa. Dan sebelum Risa amnesia, mereka udah janji mau nikah. Si Makita lalu ngajakin Risa ke rumahnya. Si Makita ini tinggal bareng bapaknya. Dulunya bapaknya Makita ini penulis novel sejarah yang terkenal. Tapi sekarang bapaknya ini sakit. Ibunya Makita udah meninggal dari Makita bayi. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Risa datang ke rumah Makita, tapi karena Risa amnesia jadi kerasa yang pertama. Lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu, bapak Makita ini datang nemuin Risa dengan merangkak. Ya. Risa-san, yoku kite kureta ne. Tapi anehnya si Risa ini nggak cuma ngedenger suara bapaknya doang. Ada suara ibu-ibu yang bilang, Yukkuri shite ikinasai. Hontou ni Shu-chan no koto o negai ne. Kawaii ojou-san. Di kamarnya, Risa malah makin depresi. Dia seakan-akan dulu tuh pernah ngeliat sesuatu yang mengerikan, yang bikin dia sampai lupa ingatan kayak gini, itu tuh di rumahnya Makita. Malam-malam si Makita ini datang lagi ke tempatnya Risa. Sambil panik dia bilang bapaknya ini sekarat dan pengen ngeliat Risa buat yang terakhir kali. Akhirnya mereka berdua ke rumah Makita. Si Risa dibuat kaget karena ngeliat bapaknya Makita ternyata si Makita ngejelasin kalau yang kayak kelabang itu ternyata kepalanya leluhur-leluhur keluarga Makita. Bapaknya minta ke Makita buat nyari penerus, soalnya biar jalur keluarga mereka nggak keputus. Si Makita maksa Risa buat kawin sama dia. Tentu dong si Risa ini panik dan lari dari situ. Tapi sialnya sempet-sempetnya dia kesandung kepala leluhur itu yang panjang banget. Si Makita tiba-tiba ngerasain sakit di kepalanya, yang nandain kalau bapaknya ini udah mati. Dan si Makita ini harus nyambungin palanya ke leluhur-leluhurnya. Sekarang pala bapaknya udah copot dan si Makita udah nyatu sama kepala leluhur-leluhurnya. Alasan mereka ngelakuin ini katanya biar pengetahuan-pengetahuan dari awal keluarganya itu nggak keputus. Ini udah kejadian dari beberapa abad lalu, makanya itu bisa panjang banget. Nah anehnya si Risa ini bukannya lari, malah datengin si Makita di ruangan itu. Dikejarlah si Risa sama si Makita. Si Risa yang udah amat panik dan ketakutan akhirnya jatuh pingsan dan amnesia lagi. Akhirnya si Risa pun bakalan dikawinin sama Makita. So ne. Sa, これから2人の結婚式を挙げ
よかったよかった。これでマツタケはしばらく安泰じゃ。 Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-14 judulnya Sirkus Datang ke Kota. Di sebuah kota ada pertunjukan sirkus yang namanya Sirkus Papirus. Sambil dipandu sama pembawa acara, sirkus pun dimulai. Semua orang antusias buat ngelihat sirkus ini. Pertunjukan pertama ada badut-badut dengan bola. Nah, badut merah jatuh dari bola dan semua orang ngira kalau badut itu tuh cuma jatuh doang. Para penonton ketawa-tawa ngelihat pertunjukan ini. Padahal mereka nggak tahu yang sebenarnya kejadiannya tuh apa. Pertunjukan kedua ada Lady Lilia, cewek yang mau nyebrang di tali. Nah, ini cewek ini cantik banget. Semua mata ngeliatin dia dan kagum sama kecantikannya. Si cewek ini berhasil jalan di tali itu. Pertunjukan ketiga ada 3 orang yang jalan di tali tadi. Tapi sialnya mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Pembawa acara bilang ke penonton biar nggak panik. Mereka cuma jatuh ke tanah doang katanya. Tapi yang sebenarnya kejadian tuh 3 orang ini tuh mati. Bayangin aja, jatuh dari ketinggian kayak gitu. Pertunjukan keempat adalah pelempar pisau. Nah, ini orang lempar dengan targetnya cowok yang didandengin kayak cewek. Nah, cowok pelempar pisau ini bilang ke pembawa acara atau yang punya sirkus kalau Lady Lilia itu bakalan jadi miliknya karena atraksinya lah yang paling penonton suka. Papirus bilang buat ngelanjutin dulu atraksinya. Si cowok ngelempar lagi, tapi sekarang lemparannya meleset jauh. Karena kesel, dia pun gak fokus ngelempar dan nyebabin targetnya mati karena pisaunya. Papirus nyuruh pelempar ini buat keluar dari arena karena penampilannya udah gagal. Tapi karena pelempar ini ngebet banget pengen kawin sama Lady Lilia, akhirnya dia ngelanjutin atraksinya. Dia ngelempar pisau ke atas dan jadiin dirinya sendiri targetnya. Dan yang terjadi, リンゴの次に落ちてきたのがあのナイフ。しかし果たしてあれでリンゴの皮が剥けるのでしょうか。 dia pun mati karena lemparannya sendiri. Para penonton masih belum sadar dan nganggep ini semua masih bagian dari atraksi. Pertunjukan kelima, pria berotot dengan napas api. Dia gagal juga dan nyebabin dirinya kebakar. Diterusin sama pertunjukan manusia roket, manusia sama hewan buas. Ningen roket! Onajimi Mojusha! Dan pertunjukan atraksi dari cowok tampan rupawan ini. Si Lady Lilia udah meringatin sama cowok ini buat berhenti. Tapi si cowok ini udah ngebet mau milikin si Lady Lilia. Sesuai dugaan, mereka semua pada mati gara-gara atraksinya sendiri. Akhirnya para penonton mulai sadar kalau sirkus yang mereka tonton ini nggak beres. Nah, si mastermind atau pemilik sirkus ini dengan wajah ibanya bilang, Minasama, なんと嘆かわしいことでしょう。後に残されたのは無能なピエロ一人と年取った団長、そして可憐ゆえに非力な麗しとレリア城だけです。様の中にどなたかこの一座に加わり、その若い才能でパピルスの歴史に新時代を築こうという方はおいでにならんか。一座のスターになれば、なんとあの麗しのレリア城を花嫁にできるのですぞ。 Karena itu penonton-penonton ini nggak peduli sama kematian-kematian yang mereka lihat tadi. Mereka malah semangat mau ikut sirkus ini biar bisa dapetin Lady Lilia. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-15 judulnya Orang-orangan Sawah. Di sebuah pemakaman desa, ada bapak yang lagi nangisin kematian anak gadisnya yang namanya Yuki. Seminggu kemudian, si bapak masih sering di makam anaknya. Terus ada cowok yang datang ke makam itu. Ternyata itu tuh pacarnya Yuki yang namanya Toshio. Nah, si bapak ini ngamuk sama Toshio. Dia bilang kalau si Yuki nggak pernah kenal sama nih cowok, pasti dia masih hidup. Si Yuki ini mati karena bunuh diri akibat cintanya nggak direstuin sama bapaknya. Bapaknya Yuki ini ngusir Toshio, tapi Toshio nggak mau pergi dari situ sebelum dia naruh bunga di makam Yuki. Bapak Yuki lalu pergi ngambil orang-orangan sawah dan dia bilang ke Toshio,
このかかしが見えないか。イタチは寄りつくなということだ。 Toshio pun ngalah dan pergi dari situ. Nah, 4 hari kemudian pas bapaknya ini balik lagi ke makam anaknya, dia ngelihat orang-orangan sawah ini udah tumbuh rambut dan nyerupain si Yuki. Banyak warga juga yang terusan datang. Nah, bapak ini juga makain baju kesukaan anaknya di orang-orangan sawah ini. Bapak ini bilang kalau jiwa si Yuki sekarang pindah ke orang-orangan sawah ini. Nah, dari situ makin banyak yang ngikutin bapak ini dengan nancep-nancepin orang-orangan sawah di makam. Ada juga orang tua yang mau naruh orang-orangan sawah di makam anaknya yang mati karena jatuh ke sungai. Anak ini namanya Shigeru. Emaknya pengen banget ngelihat anaknya lagi walaupun dengan wujud orang-orangan sawah. Tapi bapak tirinya Shigeru ini nggak setuju dan bilang itu tuh cuman mitos doang. Dilarang kayak gitu, istrinya bilang, "Anata wa Shigeru ga shinde mo kanashiku nai no? Kimi ga warui da nante doushite sonna ni hantai suru no? Nani ka tate sasetaku nai riyuu demo aru no?" Akhirnya suaminya ini ngalah. Hari besoknya Toshio datang lagi ke makam Yuki. Dia ngelihat orang-orangan sawah ini yang jadi mirip Yuki. Malamnya Toshio ini mimpi ketemu Yuki. "Ontou-san, mou kimi o hanasanai." "Anna demo?" Nah, bangun-bangun nih cowok bingung padahal dia tidur di rumah tapi sekarang udah ada di makam si Yuki. Dia juga ngelihat kalau orang-orangan sawah Yuki ini mandangin dia. Dia pun lari karena panik. Tapi walaupun dia udah lari sekuat tenaga, ujung-ujungnya dia balik lagi di makam Yuki itu. Besoknya orang tua Shigeru kaget ngelihat muka orang-orangan sawah anaknya yang jadi kayak gitu. "Dakara konna koto yamero tte ittan da." "Anata no hou o miteru wa." "Kinosesa." Si suami ini mau ngancurin orang-orangan sawah itu. Akhirnya dia kena karmanya. "Anata ga Shigeru o koroshita no ne." Ternyata bapak tiri inilah yang ngebunuh si Shigeru. Bapaknya Yuki datang ke makam anaknya. Dia ngeliat Toshio yang mati ketindih orang-orangan sawah Yuki. Bapak Yuki akhirnya ngerestuin cinta mereka berdua, walaupun mereka berdua udah ada di alam lain. Cerita ini pun berakhir. Oke, gue ceritain cerita yang lain di part selanjutnya. Bye-bye. Thank you.